Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman subscriber semuanya, Hidayah Trip Mania, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Mbah Kiai Muhammad Soleh atau biasa disebut dengan Mbah Kulhu yang berada di Payaman, Kota Magelang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah suri tauladan ini untuk kehidupan kita, untuk saat sekarang dan waktu yang akan datang. Karena para ulama, para alim, beliau mengamalkan ilmunya, tentunya ada keutamaan-keutamaan yang bisa kita teladani, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dalam kesempatan kali ini jangan lupa ikuti terus ya Hidayah Trip ini. Mbah Kulhu itu kenapa beliau disebut Mbah Kulhu? Karena beliau itu secara aktivitas rutinitas beliau sebagai pengamal suratul Ikhlas, baca Qul huwallahu ahad. Jadi beliau mengamalkan surat Al-Ikhlas ini bagaimana bisa memaknai Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Bagaimana cara melakukannya? Nah, cara melakukannya Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Tanpa sarana, tanpa syariat, tanpa materi yang ada, kita akan sulit untuk bisa mengatakan hu ahad. Karena ketika kita mengatakan Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, dengan mengatakan Qul huwallahu ahad, artinya bagaimana kita bisa melakukan apa yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, endingnya adalah, berakhirnya adalah bagaimana kita mengesakan Allah. Karena segala sesuatu yang ada ini hanya sebatas, hanya sebagai sarana, sebagai batu loncatan bagaimana agar diri kita bisa mentauhidkan Allah. Sebagai perbandingan, banyak orang yang ketika beraktivitas di dunia ini justru mereka itu tidak mentauhidkan Allah, menganggap bahwa Tuhannya adalah materi, Tuhannya adalah uang, Tuhannya adalah benda hidup atau benda mati. Itu dijadikan sebagai Tuhan, dijadikan sebagai tempat bagaimana untuk memuaskan dirinya tanpa ada kelanjutan-kelanjutan, tanpa ditambahi sifat-sifat bagaimana diri kita menuju kepada Allah. Jadi ketika kita akan mendekatkan diri kepada Allah, tidak bisa hanya sebatas materi saja, karena Allah tidaklah bersifat materi, tapi apa? Tapi non materi. Allah berbeda dengan makhluk. Ketika manusia masih kemakhlukan, maka di situ tidak akan mengetahui tentang hakikinya Allah. Bagaimana mungkin dia bisa mentauhidkan Allah? Bagaimana mungkin dia mengesahkan Allah kalau tidak bisa belajar, tidak bisa memahami secara hakikat dari benda sesuatu itu? Jadi banyaknya perkara dunia, banyaknya
hal-hal yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita sentuh dan lain-lain, seringkali membuat kita terlena, hanya sebatas pemuas diri kita, dan itu yang seharusnya hanyalah sebagai batu loncatan. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau Mbah Muhammad Sholeh atau Mbah Kulhu, beliau hanya mengamalkan apa yang ada di muka bumi ini, jadikanlah menjadi satu kesatuan untuk mentauhidkan Allah, untuk mentuhankan bahwa hanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu ini. Jadi tidak ada daya apapun, manusia tidak berdaya, makhluk lain tidak bisa berdaya, maka semuanya hancurkanlah, fanakanlah, sehingga kita hanya bertuju kepada Allah. Maka jangan sekali-kali kita membuat berhala-berhala yang berasal dari makhluk, yang berasal dari materi-materi yang ada, karena Allah berbeda dengan makhluk, karena Allah Maha Suci yang tidak bisa digambar-gambar dengan mata, tidak bisa digambar-gambar menggunakan akal, panca indera kita, dan lain-lain. Maka ada istilah dalam bahasa tasawuf, ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifat. Jenjang ini harus dilakukan oleh manusia. Syariat adalah perkara-perkara yang bersifat keduniawian, yang bersifat kebendaan, yang bersifat materi, perilaku, dan lain-lain. Sedangkan thariqah, bagaimana kita bisa menempuh semua yang ada itu sebagai jalan kita menuju kepada Allah. Sedangkan hakikat adalah makna dari apa yang ada di dunia ini dalam rangka tertuju kepada Allah. Sedangkan makrifat adalah mengetahui bahwa segala sesuatu adalah dikembalikan kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Jangan sampai kita tinggalkan agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang selamat di dunia hatta akhirah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita itibar mengambil suri tauladan dari waliullah, dari para kekasih Allah, yaitu Mbah Muhammad Sholeh Payaman Magelang, atau biasa disebut sebagai Mbah Kulhu, karena beliau sebagai pengamal Qul huwallahu ahad. Mari kita terapkan pada diri kita agar kita bisa menjadi teladan-teladan, bisa menjadi manusia-manusia yang bisa mencapai derajat